Selamat malam semuanya. Dengar suara saya ya? Selamat malam Pak Tarigan. Segar ya? Ya, di segar hari ini saya tidak sendirian nih. Iya, ini. Waduh, terima kasih nih udah ngajak kitanya ya. Iya, ya. Jadi selamat malam, semoga sehat Pak Tarigan dan juga selamat malam juga kepada teman-teman yang sekarang lagi nonton. Ya. Jadi pada malam ini melanjutkan episode perdana program live tanya jawab Gemsong Lavem. Di episode kedua ini, seperti yang tadi saya bilang, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang co-host, Bapak Saudara Tatarigan, yang mungkin teman-teman udah tahu semua ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum Ada yang tahu, tahu, tapi mungkin lebih banyak yang nggak tahu ya. lebih banyak ya, Karena jadi kenal kan. iya ya, mungkin Bapak Tarigan ini jadi rekan satu kantor saya sekaligus menjabat sebagai advokat atau pengacara di Gemsong Law Firm. Jadi saya tidak sendirian, saya ditemani oleh Pak Tarigan. Jadi teman-teman yang mungkin ingin tanya langsung kepada beliau silakan. Oke, mungkin sebelum kita langsung masuk ke sesi tanya jawab sambil tunggu juga teman-teman yang lain menonton. Mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu ya, ini sebenarnya live tanya jawab tanya jawab ini tujuannya seperti apa, konsepnya seperti apa, program seperti ini, ke depannya seperti apa. Mungkin sebelum itu bisa Pak Tarigan menjelaskan secara singkat tentang program live Tuh, kita saya ini. yang menjelaskan ini. Mungkin Bapak bisa lebih lebih jelas ya mungkin. Ada Ya. mungkin sedikit saja. Silakan Pak Tarigan. Ya, terima kasih untuk Mas Randy juga yang menjadi host di acara Infom Live ya. Ini episode Ya, kedua. Dan juga untuk teman-teman yang mungkin pada saat ini ikut nimbrung di dalam acara live ini. Ini idenya sebenarnya ada concern karena ada beberapa pertanyaan yang berulang-ulang ditanyakan oleh teman-teman kita, warga negara Indonesia yang ada di Korea, maupun mantan pekerja migran kita yang sudah kembali ke Indonesia. Nah, misalnya pertanyaannya, wah, saya punya masalah dulu sebelum pulang ke Indonesia, kemudian saya ingin lagi ke Korea, bisa nggak lagi ke Korea? Nah, sebenarnya pertanyaannya ini kan gampang-gampang sulit. Karena pertanyaannya nggak bisa kami jawab karena kami bukan yang mengeluarkan visa. Tetapi ada beberapa hal mengenai informasi umum yang bisa kita berikan kepada teman-teman ini untuk punya gambaran bagaimana sebenarnya situasi mereka. Nah, jadi program seperti ini tujuannya lebih kepada membantu sebagai program edukasi, program membantu menyampaikan informasi yang sifatnya umum. Jadi sifatnya umum berkaitan dengan hal-hal terkait keimigrasian atau seputar hukum yang umum di Korea, khususnya teman-teman pekerja maupun yang mantan pekerja yang punya persoalan, gitu ya. Nah, kemudian bisa jadi juga ada pertanyaan yang seperti yang saya sampaikan tadi, ada teman-teman di sini mungkin sungkan menanyakan. Ya, sebenarnya pertanyaan itu berulang-ulang juga, tetapi sungkan menanyakan mungkin takut, wah nanti ditanyain mungkin kena bayar kali ya kalau sama Mas Randy gitu ya. Padahal kan kita untuk pertanyaan yang sifatnya umum itu bisa di teks di Facebook maupun di WA gitu ya, yang tadi juga Mas Randy seringkan.
Itu teman-teman di manapun berada pada saat ini, di Korea khususnya, program ini lebih kepada sharing informasi yang umum, walaupun mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa kami respon, tapi lebih kepada sifatnya pengetahuan umum. Kemudian jika ada hal-hal yang bersifat detail, karena case by case, kadang-kadang kita perlu melihat secara lebih luas faktanya, karena informasi yang disampaikan sebagian, jadi jawaban yang kami berikan justru tidak lengkap. Kenapa? Karena fakta atau informasi yang diberikan. Namun demikian, kalau pertanyaannya sifatnya umum, kita bisa respon di tempat. Kemudian juga tentu ada pertanyaan-pertanyaan khusus mungkin dari teman-teman yang ada di Korea maupun yang di Indonesia, juga lewat Japri. Nanti pertanyaan-pertanyaan itu kami kumpulkan hingga di episode berikutnya bisa dijawab. Karena tidak semua pertanyaan yang bisa kami jawab secara langsung, karena mungkin pertanyaannya lebih spesifik, sehingga kami diberi waktu juga untuk mencari informasi yang akurat, karena kami juga berusaha untuk memberikan informasi yang akurat. Nah, itu yang mungkin dulu melatar belakangnya seperti ini, dan Mas Randy memang sebagai co-host, nanti berhak untuk mengundang jika ada topik-topik tertentu sebagai co-host. Nah, saya hari ini diberi kesempatan sebagai co-host untuk bincang-bincang di seputar visa ya, dan juga visa kerja. Gitu. Ya, mungkin itu sebagai pengantar ya, Mas Randy. Iya, sebagai pengantar. Jadi intinya program ini memang tujuannya sebagai edukasi umum juga kepada teman-teman yang mungkin yang sedang tinggal di Korea sini, dan juga tanya jawab langsung kepada kami, tapi secara general ya, secara tidak spesifik karena setiap case by case memang berbeda. Jadi untuk pertanyaan yang memang lebih mendalam, lebih langsung silakan konsultasi ke kami langsung. Oke, jadi langsung saja mungkin ada yang mau disampaikan lagi untuk sebagai pengantar. Tidak ada ya, langsung aja ya. Oke, jadi sekarang sudah banyak teman-teman yang sudah menonton. Pertanyaan, silakan kalau misalnya ada pertanyaan yang memang khususnya seputar topik visa atau keimigrasian, bisa langsung tanyakan di komentar, nanti saya akan langsung menjawab pertanyaannya. Oke, ini mungkin ada satu ini yang sering mungkin ditanyakan ya beberapa teman-teman, ini kapan saya khususnya yang masih di Indonesia nih, kapan saya bisa ke Korea tentang ini EPS-nya, karena sudah sudah lulus semua kok, pekerja yang di Indonesia belum bisa masuk ke Korea, sedangkan katanya yang di Kamboja sudah bisa masuk. Ini pertanyaannya minggu lalu juga banyak ya teman-teman yang tanya, kapan saya bisa masuk ke Korea. Jadi mungkin Pak Tarika sendiri ada yang mau ditambahkan? Saya waktu itu bilangnya sih kalau memang untuk saat ini belum bisa ya, kalau untuk masuk ke Korea, mungkin ada yang mau ditambahkan Pak Tarikan? Ya, saya kira informasinya ini kan program G2G. Jadi kebijakannya itu pasti menyangkut antara kedua negara. Jadi bukan satu informasi yang sifatnya ditutup-tutupi, ada yang dapat satu, ada yang tidak. Nah, karena informasinya saat ini yang kami ketahui itu khusus untuk dari Indonesia belum dibuka karena masalah coronanya. Ini kan anak-anak penundaan, artinya ada penundaan schedule. Kapan waktunya? Ini kan tergantung perkembangannya. Walaupun sebenarnya kita tahu bahwa dari Korea sendiri menginginkan sesegera mungkin dari teman-teman yang program EPS yang sudah terpilih mendapatkan kontrak kerja itu segera ke Korea. Kenapa? Karena memang Korea membutuhkan teman-teman yang ada di sini. Namun demikian, ada hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan kondisi kesehatan saat ini. Oleh karena itu, yang kami sarankan adalah memonitor terus informasi yang ada di BP2MI, yang dulu BNPTKI.
Karena itulah institusi yang sah untuk memberikan informasi kapan, ya, dan jadwal teman-teman untuk ada di sini. Nah, oleh karena itu, kalau ingin teman-teman menanyakan ada sumber yang lain, oh ini sebentar lagi mau berangkat dan lain sebagainya, silakan kami menyarankan cross check ke websitenya BP2MI. Ya, atau misalnya secara langsung bisa juga mengkonfirmasikan ke kedutaan kita di Korea. Oleh karena itu, seperti yang kami sampaikan, program ini memberi edukasi kepada teman-teman, carilah sumber yang tepat. Ya, jadi jangan katanya. Nah, panjang yang kami ketahui saat ini belum ada schedule keberangkatan yang pasti dari Indonesia. Namun ada dari negara lain, itu kita tidak tahu dan kita belum bisa komunikasi. Iya. Iya, jadi ini sudah teman-teman yang masih bingung ya, intinya yang mungkin katanya ini teman saya sudah masuk ini, katanya dari negara lain sudah masuk. Jadi intinya untuk silakan di cross check lagi ke BP2MI untuk informasi BP2MI untuk informasi lebih akuratnya. Jadi kami juga menyarankan untuk menanyakan langsung ke sana ya. Dan juga satu lagi nih Pak, dari kan waktu minggu kemarin mungkin banyak teman-teman yang mungkin belum puas ya dengan jawabannya tentang visa yang sekarang lagi ini nih yang lagi viral, visa E8 nih, tentang visa E8. Jadi waktu itu ada yang tanya tentang visa E8 atau visa D4 ya, yang tentang ini. Saya sudah bilang kalau dulu pernah kita post di Facebook kita tentang visa E8 ini, tapi mungkin banyak teman-teman yang mungkin lebih mengerti langsung ya kalau misalnya ada yang ngomong secara langsung daripada membaca tulisan. Mungkin Pak Tari kan ada bisa memberikan tambahan mungkin klarifikasi supaya teman-teman lebih jelas. Ya memang informasi yang kami sampaikan ini sebenarnya juga bisa dibaca di postingan kami beberapa waktu yang lalu. Jadi informasi-informasi yang kami sampaikan di sini nanti teman-teman bisa lihat juga kalau misalnya ada yang kurang jelas. Tetapi mungkin tracknya harus ditarik ya, lebih lama. Nah, berkaitan dengan visa E8 memang sempat rame dibicarakan di awal tahun ini, karena memang pemerintah Korea membuka kesempatan, memperluas kesempatan untuk pekerja musiman. Jadi sebenarnya di Korea kalau kita melihat kategorinya, ada 3 macam kategori pekerja berdasarkan waktu kerjanya di Korea. Ya, ada namanya pekerja untuk short term. Short term worker itu biasanya kurang dari 90 hari. Ya, itu juga pekerja. Nah, visanya C4. Kemudian ada visa pekerja musiman. Nah, lebih dari 3 bulan, tapi kurang dari setahun. Biasanya untuk 6 bulan. Ya, kurang dari lebih dari 3 bulan, ya, tapi kurang dari setahun. Kemudian ada visa untuk long term. Biasanya kontraknya lebih dari 1 tahun atau lebih. Nah, visa yang berkaitan dengan visa musiman tadi sebenarnya dulu ada dimulai tahun 2017. Ya, bentuknya C4, khusus untuk sektor yang memang membutuhkan pekerja pada musim-musim tertentu saja. Ya, misalnya sektor pertanian. Itu kan ada musim bekerja, ada musim tanam, ada musim panen. Di mana pada saat musim tersebut dibutuhkan pekerja. Sementara kalau sudah ditanam, ya mungkin pekerjaan tidak ada, jadi tidak dibutuhkan pekerja yang terus-menerus. Apalagi musim di Korea hanya ada musim dingin. Nah, musim dingin kan nggak bisa bekerja apa-apa. Sehingga dibuatlah visa khusus untuk pekerja musiman. Nah, sektor yang dibuka terbatas pada sektor pertanian dan sektor perikanan. Karena perikanan juga ada musim-musimnya.
Kalau teman-teman tanya juga dari teman-teman pekerja di sektor perikanan yang punya visa S10 saat ini, ada masa-masanya mereka harus bekerja sepanjang hari di bulan-bulan tertentu, tapi ada waktunya mereka juga beristirahat karena memang musim-musimnya ada. Nah, visa E8 tersebut ini sebenarnya ekspansi atau perluasan dari visa C4 untuk musiman yang sebelumnya sudah ada. Jadi ini bukan program baru sama sekali. Ya. Ini karena ada kebutuhan dari daerah-daerah, ya khususnya di daerah-daerah yang memang mereka sektor pertanian. Oke. Nah, mulai tahun lalu itu pemerintah Korea merevisi peraturan pelaksana dari undang-undang keimigrasiannya, memperpanjang masa untuk seasonalnya pekerja musim ini dari 3 bulan atau 4 bulan itu bisa mencapai 5 bulan. Ya. Nah, yang unik dari program ini adalah yang menjadi pihak yang merekrut, ya kontak langsungnya itu bukan dari pemerintah pusatnya. Kalau kita melihat program E9 itu diselenggarakan oleh Ministry of Labor, ya itu Kementerian Ketenagakerjaan di Korea. Kemudian bekerjasama dengan partnernya itu dari BP2MI. Ya, itu jadi ini program pusat. Nah, ini justru diberi kepada pemerintah daerah setingkat kabupaten, county ya, county itu untuk mengontak langsung dengan pemda-pemda setempat di negara yang diberi kesempatan. Awalnya ini hanya dibuka untuk 5 negara, tetapi mulai tahun lalu dibuka juga diperluas kepada negara-negara dari IPS yang mau. Nah, itu ya. Untuk negara-negara lain dari 2017 sudah berjalan. Nah, tahun ini pun sebenarnya tetap berjalan dengan menggunakan visa E8 tersebut, dari Laos, dari Vietnam. Mereka ya membutuhkan sekitar 5.000-an, tetapi dengan kondisi corona juga menjadi hambatan, sama seperti dialami oleh teman-teman. Nah, khusus dari Indonesia, saya sempat bicara juga dengan Ibu Manulang dari Negeri Senior Tasir. Menurut beliau saat ini memang masih dalam tahap pembicaraan, artinya belum ada satu keputusan dari pemerintah Indonesia untuk mengeksekusi program ini. Kenapa? Karena ini memang melibatkan instansi terkait, di mana untuk kasusnya Indonesia yang bertanggung jawab, instansi yang bertanggung jawab untuk program PMI ke luar negeri itu adalah Kementerian Tenaga sebagai pengambil kebijakan dan perencanaan dan strateginya, sementara implementasinya itu di BP2MI, jadi di pusat. Sementara program D8 ini itu langsung Pemda. Nah, sementara undang-undangnya ini kan harus jelas. Pemda nggak bisa langsung kirim seperti itu walaupun ada MOU. Kenapa? Karena ini menyangkut perlindungan pekerja. Oleh karena itu di dalam tulisan kami di postingan sebelumnya, itu teman-teman saat ini lebih baik tetap memonitor. Pasti ada informasi yang nanti akan disampaikan. Dan seperti yang disampaikan, bahwa ini melibatkan pemerintah daerah. Nah, salah satu ketentuan yang diatur, pemahaman saya dari diskusi saya dengan pihak negara, bahwa ini nggak boleh dari pihak swasta. Jadi yang pihak agensi yang nanti terlibat di dalam itu mesti agensi, apakah itu institusi dari Pemda sendiri, ya, atau memang kelembagaan yang lain memang di bawah kendali langsung dari Pemda. Oleh karena itu teman-teman mohon memperhatikan jika ada pihak-pihak dari swasta bisa saja memberi informasi, tetapi silakan untuk mengprospek bahwa ini harus melibatkan Pemda. Gitu ya. Iya.
Oke, terima kasih Pak Trekan atas penjelasannya sangat mendetail tentang visa E8. Jadi mungkin teman-teman sudah sedikit tahu ya gambarannya tentang visa E8 ini seperti apa. Jadi mungkin kalau misalnya ada tetap ada yang katanya yang dapat belum tentu itu benar, jadi silakan di cross check lagi. Dan untuk informasi terbaru tentunya tentang visa E8 ini, silakan dicek terus di page kami karena kami akan terus mengikuti berita terbaru tentang visa E8 ini ya. Oke, dan ini saya langsung masuk aja ke sesi tanya jawab ini. Ada beberapa yang mungkin mau ditanyakan teman-teman. Mas Rizky, untuk undang-undang re-entry yang akan dipercepat dalam 1 bulan, apakah sudah direvisi untuk tahun depan? Oke, ini undang-undang re-entry ini juga sempat kami pause di Facebook kami. Jadi yang sekarang masih dalam wacana ya, masih belum diimplementasikan yang benar-benar percepat 1 bulan ini. Dan ya semoga mungkin dalam tahun depan bisa segera diimplementasikan, tapi untuk sekarang ini masih belum ya. Ya mungkin Pak Tarikan ada yang mau ditambahkan mungkin untuk soal Ya memang statusnya pertanyaan kita ini? Ya, hanya statusnya. tetap mengikuti ya. Iya. Kita akan update informasi-informasi yang terbaru dan teman-teman silakan melihat di posan kami. Pas. Juga seperti yang disampaikan, selalu rujukan kita itu akan lihat ke postingan dari pemerintah. Ya. Oke. Oke, untuk selanjutnya Mas Saputra menanyakan, saya ingin menanyakan tentang pemegang visa E9. Apakah bisa mengajukan perpanjangan izin tinggal? Mohon informasinya. Oke, mungkin Pak Tarikan bisa mungkin menjawab sedikit saja tentang pertanyaan dari Mas Saputra ini tentang perpanjangan izin tinggal untuk visa E9 katanya. Ya, ya mungkin pertanyaannya bisa lebih mendetail. Makanya sekarang sudah berapa lama tinggal di Korea dengan visa. Nah, nanti bisa juga lebih spesifik, tetapi secara umum saya memberi gambaran bahwa E9 itu di bawah program namanya EPS, Employment Permit. Jadi itu dikaitkan dengan izin kerja, Employment Permit. Jadi ada dua hal, visanya sendiri itu izin tinggal, ya. Sementara izin bekerjanya sendiri ada, kan gitu. Teman-teman harus bisa membedakan kontrak kerja itu menjadi dasar diberikan izin kerja, ya, dan izin mempekerjakan. Itu kan dua hal, izin kerja dan izin mempekerjakan kepada majikan. Nah, berdasarkan izin kerja yang sudah diberikan oleh Kementerian Tenaga Kerja, ini menjadi dasar diberikan izin tinggal oleh imigrasi. Jadi ada 3 institusi yang berbeda. Ya, jadi hubungan kerjanya itu dengan majikan. Kemudian yang memberi izin untuk bekerja ya di Indonesia, di Korea itu, karena ini berdasarkan sistem kuota ya, dan berdasarkan kontrak kerja tersebut itu oleh Kementerian Tenaga Kerja. Sementara untuk izin tinggalnya itu dikeluarkan oleh imigrasi. Nah, ketentuan yang mengatur pada saat ini untuk visa S9 itu bisa 3 tahun dan dapat diperpanjang 1 tahun 10 bulan. Itu ketentuannya demikian. Nah, dulu itu kan bisa di re-entry lagi. Tetapi ada isu sebenarnya di sana yang sebenarnya di-raise dari beberapa info dan menjadi itu. Kenapa? Karena ini menjadi tidak konsisten dan ke undang-undang Korea sendiri. Kenapa? Karena sebenarnya ini adalah untuk izin kerja sementara, temporary, walaupun dia long term itu maksimal. Ya. Nah, tetapi kenapa kok bisa lebih dari, ada yang lebih dari 8 tahun, 9 tahun kan, 9 tahun, 6 bulan, 9 tahun setengah tinggal di sini. Nah, implikasi dari orang lebih dari 5 tahun,
menurut undang-undang itu bisa mengajukan visa permanen, masa tinggal permanen. Nah, sementara pekerja yang di sini, walaupun sudah lebih, tetapi tidak bisa diizinkan. Nah, ini kan menjadi satu diskriminasi. Oleh karena itu, supaya tidak ada diskriminasi, maka dibatasi. Visanya menjadi 4 tahun 10 bulan. Ya, sehingga tidak menjadi lebih. Oleh karena itu, walaupun corona seperti ini kan diperpanjangnya nggak boleh lebih dari masa 10. Cuma hanya berapa, 1 tahun, 1 bulan, 2 bulan, nggak dikasih 3 bulan. Kenapa? Karena itu punya pengaruh nanti terhadap konsekuensi ada ketentuan di Undang-Undang Keimigrasian sendiri. Nah, oleh karena itu berkaitan dengan pertanyaan teman Mas siapa tadi namanya? Mas Saputra tadi. Mas Saputra tadi, saat ini khusus untuk visa E9 itu maksimal 4 tahun 10 bulan dan harus kembali. Karena memang konsep izin kerjanya sedemikian rupa. Iya. Oke, terima kasih atas jawabannya Pak. Tadi kan mungkin sudah jelas ya untuk Mas Saputra. Jadi intinya visa E9 itu maksimal 4 tahun 10 bulan. Jadi kalau misalnya ingin tanya lebih spesifik lagi mengenai mungkin ada masalah lain tentang masa tinggalnya yang harus diperpanjang, silakan langsung menghubungi Facebook kami atau WA nanti ya. Selanjutnya ada lagi pertanyaan mengenai pergantian visa dari E9 ke E7 ya. Mungkin teman-teman juga banyak yang dulu sudah tanya dan penasaran. Jadi persilakan saya menjawab untuk yang punya Mas Bud ini. Jadi visa E9 ke E7 itu lebih spesifiknya ke visa E74 ya untuk E9. Jadi visa E74 itu seperti yang tadi Pak tadi kan bilang, kalau visa ini dibatasi, ada kuotanya setiap tahun itu dibagi menjadi 4 kuota, dan setiap kuota itu ada sekitar 150 orang ya maksimal dari seluruh negara pemegang visa E9 yang ingin merubah visanya ke E74, dan E74 ini menggunakan sistem poin. Jadi dari poin berdasarkan poin penghasilan, poin bahasa, poin pengalaman kerjanya, poin umur, dan lain-lain. Untuk lebih pastinya tentang poin ini, kami juga sudah mempost di page Facebook kami, bisa dilihat langsung tentang tabel poinnya. Silakan menghitung poinnya seperti apa. Dan juga pertanyaan yang kedua dari orang yang sama, visa kunjungan wisata keluarga ke Korea setelah habis kontrak, bagaimana cara mengurusnya? Visa kunjungan wisata ke Korea setelah habis kontrak. Mungkin untuk pertanyaan ini Pak tadi kan bisa menambahkan sedikit saja tentang visa kunjungan wisata keluarga setelah habis kontrak mungkin katanya. Baik. Mengenai visa E74 juga mungkin saya tambahkan sedikit tadi udah membahas. Jadi teman-teman khusus untuk E9 dan E10, sebenarnya tadi pertanyaan Mas siapa yang ingin perpanjang? Mas Saputra ya. Mas Saputra. Nah, sebenarnya kalau Mas Saputra ingin lebih lama tinggal di Korea, salah satu caranya adalah dengan mengubah jenis visanya. Kenapa? Karena S9 itu sudah terbatas. Ya, nggak bisa lebih dari 5 tahun. Ya, seperti yang diatur itu 4 tahun. Nah, oleh karena itu, pemerintah Korea sebenarnya melihat ada kebutuhan perusahaan-perusahaan yang dia sudah 5 tahun bekerja, misalnya dia di pabrik, dia sudah 5 tahun mengurusi mesin, dia punya mengurusi suatu bagian, dia sudah 5 tahun, 4 tahun 10 bulan itu kan sudah mahir, sudah punya skill. Daripada dia merekrut untuk pekerja yang baru, yang harus mulai lagi, nah ini kan ada resiko dan biaya lagi. Padahal ini mungkin hubungannya baik, ya, keterampilannya juga sudah baik. Nah, oleh karena itu dari Asosiasi Pengusaha Kecil dan Menengah di Korea itu mengusulkan kepada pemerintah. Ini sayang, mereka ini sudah tinggal di sini, bahasa Korea, ya, tahu budayanya, punya keterampilan dan anaknya baik. Nah, ini dianggap sebagai semi skill, ya, semi profesional untuk pekerja E9. Nah,
karena ini supaya tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undangnya sendiri, imigrasinya, jadi nggak diperpanjang. Kan bisa saja, kenapa nggak diperpanjang aja dengan E9? Enggak. Kenapa? Ada ketentuan lain yang harus diperhatikan oleh pemerintah Korea, karena memang dibatasi. Oleh karena itu, dibuatlah visa E74. Nah, supaya dia fair, karena ini nggak semua, jumlahnya nggak begitu banyak, seperti itu, maka dibuatlah sistem poin. Nah, ini penting buat teman-teman yang sering menghubungi kami juga. Pak, bisa nggak di ini aja, saya bayar berapa, nanti diuruskan dapat E74. Nggak ada poin. Ya, kami tidak bisa membantu untuk teman-teman yang tidak mempersiapkan. Kenapa? Karena memang sistem ini dibuat supaya mempunyai rasa keadilan. Karena ini dibuka untuk ke semua 16 negara, ada ribuan orang setiap tahun. Sementara kuotanya terbatas. Ya. Nah, dengan visa E74 ini, maka teman-teman ini sudah termasuk di kategori semi profesional. Nah, keuntungannya adalah teman-teman bisa mengundang keluarga ke Korea. Kalau E9 kan nggak bisa. Bahkan bisa menjadi sponsor untuk datang Korea, misalnya kunjungan seperti yang tadi, bisa untuk kunjungan keluarga, atau misalnya sebagai sponsor kalau ada mau turis sebagai penjamin di sini. Kemudian, teman-teman di sini bisa tinggal lebih dari 5 tahun. Ya, sepanjang ada kontrak kerjanya. Jadi diperpanjang 2 tahun, mungkin 3 tahun, karena imigrasi biasa memberi kontrak visa itu izin tinggal itu 3 tahun, ya 2 tahun. Tapi tidak masalah, bisa diperpanjang. Nah, ketika sudah di E74 lebih dari 5 tahun, teman-teman bisa mengubah ke visa F, ya itu long term resident, bisa F2. Itu juga dengan menggunakan poin. Nah, kalau visa F2, teman-teman bisa membuat usaha sendiri, bahkan bisa berhenti bekerja, bahkan bisa jadi misalnya mau buka warung di sini boleh, atau bisa menjadi pengusaha, atau bisa pindah ke pekerjaan yang lain kalau sudah F2. Berarti artinya apa? Perlu persiapan untuk 5 tahun selama E7. Nah, kalau bisa pindah ke F2. Ya. Kalau sudah F2, bahkan bisa mengajukan nanti menjadi F5. Teman-teman di sini bisa lebih leluasa lagi melakukan kegiatan. Oleh karena itu yang kita sarankan, teman-teman khususnya yang baru datang ke sini, itu tolong memperhatikan poin-poin yang harus disiapkan. Karena nggak bisa 3 bulan persiapannya. Itu persiapannya minimal 2 tahun. Kalau menurut perhitungan saya. Kenapa? Karena misalnya, saingannya itu banyak sekali. Saya melihat teman-teman dari Vietnam, ya itu banyak yang lolos. Ya, untuk gelombang kemarin saja hanya 2 orang atau 1 orang dari Indonesia yang lolos. Ya. Dari negara lain banyak. Nah, artinya apa? Kesempatan sudah diberikan, sistemnya baik, sama. Nah, kalau kita hanya lolos 1, berarti perbedaannya hanya 1. Bukan karena orang Vietnam itu lebih disukai, bukan. Mereka lebih mempersiapkan diri sehingga mereka bisa memenuhi kuota. Memang ada minimumnya, poinnya 54. Tetapi kalau hanya datang 50-70, kenapa nggak usahakan 80 supaya kita dapat prioritas? Ya, oleh karena itu, teman-teman ikuti program-programnya. Sebagai contoh khusus untuk bahasa. Kalau hanya IPS saja nggak bisa. Padahal dengan kondisi sekarang, teman-teman itu bisa mengikuti namanya program AIIP, ya, Korean Immigration Integration Program, Sawi Tonga programnya. Nah, teman-teman bisa mengikuti program online di akhir pekan, ya daripada misalnya nggak ada kegiatan di akhir pekan, bisa mengikuti program tersebut, dan nanti ujian. Nah, kalau dapat levelnya, misalnya levelnya ada level 1, 2, 3, 4, dan 5, itu poinnya besar sekali. Benar ya? Ya, kenapa? Karena lolos seperti itu, dan itu bisa diselesaikan dalam waktu 1,5 tahun kalau secara rutin mengikuti. Oleh karena itu, kalau teman-teman di sini yang E9 punya mimpi tinggal lebih lama di sini, di Korea, ada cara lain. Caranya ikuti program E74. Nah, berkaitan dengan tadi pertanyaan, apakah saya bisa mengundang keluarga saya setelah
Iya. Nah, kalau sudah visanya sudah berakhir kan nggak bisa. Dan E9 pun sebenarnya tidak menjadi pihak yang bukan Sponsor boleh ya. dikatakan sebagai sponsor, bukan. Ya bisa saja melampirkan dokumen sebagai sebagai faktor yang mendukung bahwa tamu yang datang nanti ke sini itu bisa dibiayai, ya. Kemudian memberikan jaminan. Tetapi itu bukan faktor penentu apakah diizinkan seseorang masuk ke Korea atau tidak. Kenapa? Karena pihak imigrasi itu punya kewenangan sendiri, pertimbangan sendiri, orang itu dimasukkan atau tidak. Karena itu adalah menyangkut kedaulatan negara, dan pihak imigrasi adalah instansi di mana saja, bukan hanya di Korea, tapi di Indonesia, yang memang bertugas untuk mengontrol keluar masuknya orang asing di negaranya masing-masing. Dan setiap negara punya polisi masing-masing. Oleh karena itu, kalau teman-teman bertanya, apakah saya bisa diterima nanti masuk atau tidak, ya hanya orang imigrasi yang bisa menjawab. Itu ada ketentuan-ketentuannya di dalam. Bahkan hukum internasional pun mengatur demikian. Ya, walaupun persyaratan terpenuhi, tapi tetap otoritas terakhir itu diserahkan kepada negara masing-masing untuk memberi izin atau tidak. Karena itu yang disebut namanya dengan sovereignty, yaitu kedaulatan negara menentukan atau tidak. Itu bukan intervensi siapa-siapa. Ya. Oke, kita mendapatkan suatu edukasi lagi ya dari Pak Tarikan, khususnya untuk teman-teman pemegang visa E9 ataupun E10 yang mungkin sedang mempersiapkan untuk ingin supaya terus bisa bekerja di Korea. Jadi satu-satunya cara adalah mempersiapkan diri untuk visa E74 ya, seperti yang tadi Pak Tarikan bilang, persiapkan dari awal-awal supaya nanti dalam pengajuannya itu bisa semua kita sudah siap, semua poin-poin sudah terkumpul, dan kesempatan kita lolos di pengajuan nanti akan semakin besar untuk visa E9 ya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Mas Charles, kalau yang sudah swasta bisa dapat pengajuan visa. Uh, ini mungkin maksudnya kalau misalnya orang yang sudah swasta apakah bisa dapat visa lagi atau enggak, mungkin itu yang dimaksud ya. Jadi Mas Charles, kalau orang yang sudah swasta intinya tidak bisa mendapatkan lagi visa. Tentunya kalau orang ingin mendapatkan visa lagi supaya bisa resmi lagi, intinya resmi lagi di Korea ini tidak bisa, kecuali kalau ada memang alasan khusus. Seperti dulu saya pernah mengalami sebuah kasus, kalau orang ini memang ini saya cerita sambil cerita saja ya. Jadi orang ini menikah dengan, dia ini swasta, menikah dengan orang Korea, dan dia sekarang lagi hamil, namun sudah menikah tapi dia tidak mengganti visanya, dia masih statusnya masih masih swasta. Nah, sedangkan karena alasan kemanusiaan seperti ini, si orang yang swasta itu bisa mengajukan visa F6 di Korea tanpa harus pulang ke Indonesia. Jadi dengan alasan kemanusiaan seperti ini bisa mendapatkan visa di Korea, tapi kalau misalnya tidak ada alasan yang bisa diterima oleh pihak imigrasi, maka untuk orang swasta tidak bisa mendapatkan visa atau menjadi resmi lagi di Korea ya. Itu mungkin jawaban dari saya. Mungkin Pak Tarikan ada tambahan juga mungkin untuk Ya, masalah hanya ini. menambahkan aja. Jadi ada ketentuan umum. Jadi ketentuan umum artinya begini, bahwa kalau seorang sudah habis masa izin tinggal, Ya. nah dia istilah yang dipakai teman-teman kan swasta, gitu ya. Jadi ada pemerintah, ada swasta kan, atau yang swasta ini sebenarnya bahasa yang diperhalus. Nah, dalam bahasa hukum sebenarnya teman-teman ini sudah namanya overstayer. Ya, jadi ada orang yang memang datang ke sini dengan visanya, katakanlah S9, tapi masa tinggalnya sudah lewat, sehingga orang disebut overstay. Nah, saya sendiri sebagai orang hukum dan tidak menggunakan istilah ilegal. Ya. Jadi bukan ilegal,
tetapi undocumented. Artinya begini, walaupun ini ada istilah yang diperdebatkan, ada yang bilang ilegal atau tidak. Kenapa? Karena teman-teman nggak ada manusia yang ilegal. Yang ada adalah apakah dokumennya itu lengkap atau nggak lengkap. Apakah dokumennya itu appropriate atau tidak. Jadi orang ilegal itu, bagaimana jadi orang ilegal? Enggak, orang itu legal. Manusia ini kan nggak ada yang kita katakan, kamu ilegal. Enggak. Dia tidak punya dokumen lengkap, dokumen sesuai dengan keberadaannya. Berarti undocumented. Nah, ini istilah yang dipakai. Ya, bahkan di dalam terminologi dalam konvensi atau hukum internasional pun termasuk konvensi perlindungan terhadap pekerja migran dan keluarganya pakai istilah undocumented. Jadi ini juga untuk teman-teman sebagai edukasi. Ya. Yang mau dibilang sebagai ilegal karena kita bukan orang ilegal. Saya memang tidak punya dokumen yang. Nah, jadi teman-teman yang misalnya pakai 9 datang ke sini visanya resmi. Dia disebut dengan overstayer. Kan gitu. Nah, kemudian ada orang memang datang ke sini, dia visanya pakai C4 ya, sebagai visa turis tapi dia bekerja. Nah, ini beda lagi, bukan overstayer karena memang dia penyalahgunaan visa namanya. Karena visanya bukan diperuntukkan kan gitu. Nah, ini beda lagi. Walaupun pada akhirnya sama-sama istilahnya itu artinya kita memiliki memenuhi persyaratan untuk bekerja sesuai dengan kapasitas. Nah, orang-orang seperti ini, ya, misalnya C3, ya, ataupun C4, saat ini tidak bisa mengubah kategori visanya. Ya. Ada beberapa jenis visa memang bisa diubah, tetapi selama masa periode waktunya masih valid. Ya. Nah, oleh karena itu, bagi teman-teman yang ada pada saat ini, itu tidak ada cara untuk mengubah. Nah, memang ada pengecualian. Di dalam hukum ada selalu general law, general rule, peraturan atau ketentuan umum, tetapi ada kadang-kadang exception. Kenapa? Karena ada hal-hal yang memang tidak bisa tercover. Nah, sebagai contoh tadi kasus misalnya, karena alasan kemanusiaan, ya, maka orang itu dibiarkan. Ya, misalnya nggak mungkin dia harus misalnya kembali dengan kondisi misalnya seperti yang dicontohkan oleh Randy tadi, misalnya dia menikah di Korea, ya, kemudian dia sedang hamil tua, kemudian apakah dia harus dideportasi? Padahal dia menikah di Korea. Nah, menikah di Korea punya implikasi lain juga. Kenapa? Karena suaminya adalah orang Korea. Kenapa? Karena Korea mengakui namanya orang yang tinggal tanpa harus ini juga bisa sebagai pernikahan. Dan pernikahan di sini hanya dilaporkan di mereka di kantor kelurahan aja bisa. Nah, kemudian misalnya seperti sekarang untuk pulang ke Indonesia kan nggak bisa. Nah, oleh karena itu bisa jadi dengan mengajukan permohonan. Jadi nggak ada misalnya langsung tiba-tiba. Oh ya, karena kamu hamil begini, maka kamu bisa enggak. Tapi dengan mengajukan permohonan kepada instansi, dalam hal ini pihak yang berwenang, ke kementerian, ya, hukum dan HAM-nya di sini, untuk diberikan pengecualian. Artinya, itu sangat khusus. Ya, dan itu belum tentu bisa diterima. Kenapa? Karena sifatnya permohonan. Jadi harus dimohonkan dulu, baru bisa diberikan pengecualian. Ada yang misalnya langsung diberi pengecualian tanpa permohonan. Nah, untuk itu, dalam kasus kita, misalnya kantor hukum seperti kami, itu bisa membantu mengajukan petisi. Jadi bukan kita hanya menelpon mereka, enggak. Kita mengajukan petisi, memberikan argumen kenapa orang ini harus diberikan pengecualian pada kondisi saat ini. Jadi pekerjaan profesional dari kantor hukum itu adalah menyampaikan permohonan dengan didukung oleh alasan-alasan hukum yang sah, sehingga diberikan untuk pengecualian. Itulah fungsi kantor hukum kita. Itu maksudnya. Ya.
gitu ya soal apa namanya, sekali lagi penjelasan yang mendetail tentang orang swasta atau orang undocumented yang ingin mengajukan visa di Korea. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya. Ini dari Sri Palupi, kalau misal visa F6, apa juga bisa dirubah ke F5? Syarat harus gimana? Apa juga pakai poin atau tidak? Jadi, untuk pertanyaan ini, jadi visa F6 itu bisa dirubah ke F5, tapi sistemnya bukan sistem poin ya, ini nanti sistemnya bukan sistem poin, tapi dilihat dari, persyaratan seperti persyaratan penghasilan, lalu untuk F5 ini orangnya harus apa namanya, KIIP untuk level 5 minimal sudah harus terlewati karena ini merupakan salah satu, syarat utama ya, syarat yang tidak boleh terlewati untuk perubahan visa F5 maksud saya. Mungkin itu saja untuk, F5, jadi tidak pakai poin ya, intinya tidak pakai poin, tapi berdasarkan, apa namanya, syarat ketentuan umumnya tentang penghasilan ataupun KIIP itu mungkin ada Pak tadi kan yang perlu Ya, ditambahkan jadi juga? untuk jenis kategori F5 yang disebut dengan permanent resident, nah itu berbeda dengan F2. F2 itu long term, ya. Sementara untuk yang F5 itu satu level lagi di atas F2 disebut dengan permanent resident. Nah, ada beberapa kategori untuk bisa menjadi F5, ya. F5 itu jadi hampir semua jenis visa itu ada kategorinya, misalnya F51, F52, F53 sampai F516. Artinya untuk bisa menjadi permanent resident di Korea ada banyak jalan. Ya. Salah satunya adalah dari F6. Maka jenis kategori F5-nya pun agak beda. Ya, jadi walaupun sama-sama F5, tetapi ada kode di belakangnya itu beda. Sehingga bisa ketahuan bahwa orang ini diberi permanent resident berdasarkan apa? Ada orang diberikan permanent resident berdasarkan karena dia investasi, jadi investor di Korea. Orang yang bisa investor $1 juta di Korea, ya, misalnya dengan mempekerjakan 5 orang Korea, ya, maka bisa diberi F5. Kemudian ada orang yang punya gelar doktor di bidang teknologi di sini, kemudian bekerja 1 tahun saja, bisa dapat F5 setelah dia bekerja 1 tahun. Ya, dengan syarat pendapatannya misalnya ya ada orang yang misalnya di sini hanya cukup 3 tahun saja, punya gelar master 2 tahun di sini, kemudian sudah bekerja 3 tahun, maka dia bisa diberikan F5. Ada orang yang misalnya pernah jadi atlet. Ya, dari ini orang di Indonesia juga yang selama ini dia jadi atlet di tingkat internasional. Misalnya di level Asian Games. Tapi di level PON tidak. Dia bisa mendapatkan kesempatan untuk jadi permanent resident di Korea dalam kategori untuk extraordinary. Atau misalnya ada orang yang dari Indonesia atau yang menjadi peraih Nobel. Ya. Atau bahkan misalnya pejabat negara yang pernah posisinya tinggi, level menteri juga bisa saja mengajukan diri untuk jadi permanent resident kalau mau. Artinya apa? Ada banyak jalan untuk jadi permanent resident. Khusus untuk F6 tadi, itu setelah F2-nya selama 3 tahun, bisa mengajukan untuk jadi permanent resident. Jadi F5. Jadi F6, jadi ada waktunya minimal 3 tahun. Kenapa? Karena dia begitu menikah selama 2 tahun, dia dapat F6. Kemudian dia harus mempertahankan juga. Kenapa? Karena dasar pemberian permanent resident itu berdasarkan pernikahan. Oleh karena itu, orang dari pihak keimigrasian ingin memastikan bahwa pernikahan ini serius. Jangan-jangan hanya untuk dapatkan permanent resident, dia menikah, kemudian setelah dapat F5, dia bubar. Nah, enggak. Jadi, ada semua reasoningnya, ada alasan kenapa jenis visa ini diberi, kenapa ketentuannya ini. Tetapi satu yang penting, secara umum disyaratkan untuk kemampuan bahasa. Harus lulus untuk program KIIP mulai tahun 2019 lalu
itu harus semua lulus itu, kecuali untuk kategori kalau dia punya gelar doktor S3, kemudian bekerja 1 tahun di sini, itu dikecualikan persyaratan untuk bisa berbahasa. Atau dia yang punya investasi di sini, bawa uang banyak, itu boleh juga. Itu tidak diharuskan untuk punya bahasa Korea. Atau yang punya extraordinary seperti yang saya sampaikan tadi, dia atlet nasional, sudah memenangkan medali emas di Asian Games, dia bisa ikut juga. Dia bisa jadi atlet di Korea maksudnya. Gitu ya. Ya, ya. Itu dulu ya. Ya, ya. Jadi begitu ya pertanyaan soal ini. Jadi intinya visa F6 itu bisa dirubah ke F5 setelah ada jeda waktu sekitar 3 tahun. Dan tentunya ada syarat ada persyaratan yang lain juga. yang juga yang harus dipenuhi untuk F5 ini. Oke, tidak terasa waktu hampir cepat sekali ya 1 jam untuk program ini. Jadi mungkin pertanyaan yang ya kita bikin 1-2 pertanyaan lagi terakhir sebelum saya tutup program untuk malam ini. Jadi ini dari Mas Johannes Isong. Untuk pemegang visa E74, misal capek atau lelah ingin pulang ke Indonesia, putus kontrak, apakah bisa kembali lagi ke Korea melalui program BNP2 TKI untuk visa E9 setelah 4 tahun 10 bulan dan re-entry 9 tahun 6 bulan tidak bisa lagi ke Korea. Jadi intinya mungkin dia visa E74 namun sudah tidak ingin bekerja di Korea, pulang ke Indonesia, dan sekarang mungkin ingin kembali lagi ke Korea untuk tujuannya bekerja. Mungkin seperti itu yang ditanyakan ya. Jadi silakan, saya persilakan lagi ke Pak Tarigan untuk menjawab soal pertanyaan ini. Jadi secara ketentuan umumnya tadi sudah disampaikan untuk visa E9 itu kan maksimal 4 tahun 10 bulan. Diharapkan kembali, kemudian ini berubah lagi. Ya. Nah sekarang, kemudian saya sudah dulu E74, nah masuk lagi. Nah ini kan tetap berlaku ketentuannya, ya, bahwa dia sudah maksimal 10 tahun, 4 tahun 10 bulan, kan gitu. Nah kalau mau masuk lagi, secara ketentuan sih mestinya tidak bisa lagi kenal dengan visa yang sama, 10, 9 itu kan ada batasnya. Kalau mau masuk dengan jenis kategori visa yang lain, kenapa nggak coba misalnya dengan E71 ya, atau visa yang lain bisa juga. Ya. Tetapi untuk kategori 9 itu menurut ketentuannya. Namun demikian, seperti yang tadi saya sampaikan, kami menyampaikan secara umum. Ada ketentuan khusus atau pengecualian untuk orang-orang seperti E74, kasusnya saya yakin belum ada. Ya, kasusnya belum ada, karena aturan itu kadang-kadang itu terlambat. Artinya situasi terjadi dulu, baru dibuat aturan. Ya, bisa saja. Oleh karena itu, ada 2 kemungkinan. Dicoba saja kalau memang mau tahu seperti apa case-nya. Karena dengan demikian dari pemerintah Korea pun akan pikir, oh iya, kalau misalnya kasusnya seperti ini, apakah bisa dibuat atau enggak. Kenapa? Karena orang ini berharga. Kenapa? Karena dia sudah E74, punya kemampuan, karena alasan tertentu, dia kembali. Nah, oleh karena itu, hukum dan aturan itu dinamis. Dan demikian, harus dibuat case-nya. Artinya apa? Dicoba, dibuat kejadiannya, sehingga pemerintah atau yang pihak berotoritas memikir, oh iya, ini aturan ini bisa dibuat. Kenapa? Karena dengan kasus-kasus yang muncul, pemerintah membuat aturan. Semua kasusnya begitu. Dulu kenapa misalnya bisa 4 tahun 10 bulan, kemudian re-entry lagi. Ya, kemudian diperpanjang. Tetapi kenapa tiba-tiba berubah? Karena ada kasusnya, ada isu yang muncul. Sehingga demi konsistensi hukum, buatlah ketentuan baru lagi. Oleh karena itu, kalau saya menyarankan tadi masnya, kalau mau yang ke Korea lagi dengan aja, dicoba aja. Ya, sehingga tidak menutup kemungkinan pemerintah bisa. Nah, case-nya itu menjadi, bisa saja itu ditolak, tetapi itu menjadi masukan langsung dari pemerintah Korea. Ada case-nya seperti ini, kenapa kita nggak terima? Atau dia orangnya punya skill. Ya, jadi jangan khawatir untuk mencoba, jangan takut. Ya, ya.
Oke, terima kasih. Jadi begitu ya, Mas Johannes, ini untuk pertanyaannya. Tidak ada salahnya kalau tidak menutup kemungkinan tidak bisa. Jadi silakan dicek untuk ininya, untuk pengajuannya. Oke, satu pertanyaan terakhir lagi mungkin sebelum saya tutup. Ini pertanyaan mengenai naturalisasi ya, Gihwa. Kalau naturalisasi cara pulangnya ke Indonesia bagaimana? Jadi ini pertanyaannya agak apa namanya saya maksudnya pulang ke Indonesia bagaimana? Ya, ya. Jadi mau bertukar Iya, kewarganegaraan gitu iya ya. mungkin. Nah, pertama ini kan menyangkut hukum dua negara. Jadi bukan hanya satu lagi negara. Kenapa? Karena ini sekarang warga negara Indonesia tunduk kepada hukum Indonesia, sekarang menyatakan diri tidak menjadi warga negara Indonesia. Nah, artinya harus ada proses, ada prosedur. Nah, untuk menjadi warga negara di Korea, itu juga ada ketentuan. Mungkin yang sudah tertarik itu sudah melihat. Ya. Paling tidak ada program KIIP, ya seperti yang saya sampaikan. Kemudian ada jam yang harus dipenuhi. Kemudian menyatakan diri ya menjadi warga negara Korea. Dan pada saat ini Korea maupun Indonesia tidak mengakui dua kewarganegaraan kecuali untuk kasus-kasus. Jadi di Korea itu tidak saklek. Jadi orang bisa punya dua kewarganegaraan, tetapi dalam kasus tertentu. Tapi kalau sifatnya umum, maka hanya harus memilih salah satu. Ya. Nah, jadi misalnya kasusnya ini tadi seperti itu, maka teman ini harus menyatakan diri untuk tidak menjadi warga negara Indonesia dengan menyatakan ke kedutaan. Kenapa? Karena secara substansi, begitu seseorang menyatakan saya jadi warga negara lain, maka dia kehilangan kewarganegaraan. Tetapi ada hukum prosedural. Jadi hukum itu ada namanya hukum substansi, ada hukum yang bersifat prosedur. Memang secara substansi dia menyatakan tidak warga negara, tapi untuk proses itu ada prosesnya. Jadi nggak otomatis. Kenapa? Karena kapan dia dinyatakan sebagai bukan warga negara lagi, setelah ada surat keputusan dari presiden melalui menteri. Jadi untuk seseorang dikatakan bukan warga negara lagi, itu setelah ada SK-nya. Jadi orang itu di-SK-kan, kamu bukan lagi warga negara Indonesia. Pada saat itu maka paspornya dicabut. Sebelum itu dicabut, maka orang ini berada di dua ranah ini. Nah, kalau ketahuan bisa bermasalah. Ya. Tetapi kalau nggak ketahuan, yang terjadi kan sudah kita lihat, ada case-nya juga begitu. Orang punya dua kewarganegaraan, dia diam-diam aja dia bawa. Tetapi kalau ketahuan, berarti dia melakukan pemalsuan dokumen. Kenapa? Ini dia menipu di kedua negara. Dia menyatakan bahwa saya bukan lagi warga negara Indonesia, tetapi dia masih mempertahankan, berarti dia tidak memberikan informasi yang benar kepada pemerintah Korea. Pada satu sisi juga dia menyembunyikan. Nah, ini secara hukum, ini melanggar hukum. Ada sanksi administrasi yang bisa juga. Nah, oleh karena itu, yang benar adalah kalau sudah menyatakan ingin menjadi warga negara, memberi informasi kepada kedutaan kita di Seoul. Nanti dari pihak Seoul akan menyampaikan hal yang harus dipersiapkan, kemudian akan disampaikan ke kementerian terkait untuk mengeluarkan SK pencabutan sebagai warga negara. Itu ada SK-nya. Nah, menurut undang-undang kewarganegaraan kita yang mengeluarkan itu, yang mencabut itu harus presiden. Dalam hal ini diberikan kewenangan kepada menteri loh. Jadi nggak sembarangan mencabut warga negara orang. Nah, kalau sudah demikian, maka paspornya dicabut. Maka ketika dia masuk ke Indonesia, dia menggunakan paspor Korea sebagai orang asing, sebagai orang Korea. Maka dia harus memerlukan visa untuk masuk ke Korea. Masuk ke Indonesia. Jelas ya? Dia perlu visa. Tapi kalau sebelum dicabut, paspornya masih ada, ya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja ya. Iya, kan paspornya belum dicabut. Ya, masih ada paspor Indonesianya itu. Iya, masih paspor Indonesia. Tapi kita nggak menyarankan, ya sebaiknya sifatnya terbuka. Saya menyampaikan saya udah Iya. Oke, mungkin pertanyaan ini dan jawaban dari Pak Tengah sekaligus untuk sebagai penutup dari ini. Jadi intinya meskipun masih di luar topik kita, jadi kita mendapatkan edukasi juga tentang
informasi umum tentang naturalisasi barusan dari Bapak Tarigan. Mungkin untuk teman-teman yang ke depannya juga ingin naturalisasi, bisa untuk spesifiknya sekali lagi ini cuma untuk gambaran umum saja, pengetahuan umum. Untuk lebih pastinya karena setiap kasus berbeda, silakan langsung menghubungi kami melalui WA atau Facebook kami. Dan ya tidak terasa sudah 1 jam lebih kita berbincang-bincang dengan, Oh gitu masih ada cara berikutnya atau gimana ini? Atau sudah selesai terakhir ini? ya tentunya untuk program ini tetap untuk kedepannya kalau bisa karena saya juga melihat, ininya dari teman-teman juga bagus, jadi banyak yang mungkin teman-teman yang penasaran langsung seperti apa sih, sesi tanya jawab juga mereka jawab langsung. Jadi mungkin kedepannya kami akan terus mempertahankan program ini di Facebook kami. Mungkin sebagai penutup sedikit saja mungkin Pak tadi kan ada yang mau disampaikan untuk, Ya, ya. di penghujung acara ini? Ya, jadi tadi disampaikan di awal memang acara ini sifatnya sebetulnya dialog, dalam artian kami menyampaikan informasi tapi juga mendapatkan feedback dari teman-teman. Kami akan membahas topik-topik tergantung pertanyaan. Nah, tidak hanya membatasi kepada pertanyaan berkaitan imigrasi, tapi bayangkan aja untuk pertanyaan visa saja itu baru sebagian ya. Kita belum bicara mengenai Ya, visa G1 ya, Jiwan, iya iya. visa apalagi misalnya E1, E2, Dua. kemudian visa pelajar. Ini itu aja Iya iya. bisa banyak pertanyaan ya. Padahal Iya ada iya. ribuan juga mahasiswa kita. Apakah misalnya Iya. sebagai mahasiswa saya bisa bekerja juga di Korea, gitu kan ya. Iya iya. Kemudian ada juga yang menawarkan kok ada di sana program training kerja sambil kuliah. Nah ini banyak sebenarnya pertanyaan, walau hanya baru satu topik. Oleh karena Iya itu, iya. kalau kita menggali satu topik aja itu bisa banyak loh. Bisa Kalau kita berjam-jam hanya ya. mengangkat satu visa aja, urusan misalnya visa F2 aja itu F21 ya, F22, F23 itu apa? Iya Kemudian iya. D2, D21, D22, D23 itu bedanya apa? Nah, itu. Kemudian F1, F2, F3, itu banyak Iya. sebenarnya. Nah, kebetulan aja teman-teman di sini hanya isunya berkaitan dengan E9, karena memang tahunya cuma E9. Iya iya. Padahal ada visa E7, ya, E1, ya. Kemudian E7 pun ada E71. Misalnya, boleh nggak saya mendatangkan koki? Ini kan bagi para pengusaha Restoran. kuliner, ya. Oh. Ya, boleh nggak? Boleh. Karena untuk jenis visa E7 saja, itu ada hampir 48 jenis pekerjaan yang bisa diubah. Bukan hanya satu. Ya. Nah, oleh karena itu, kami membuka untuk teman-teman kalau ada pertanyaan bisa saja mengirim. Kami nggak bisa menjanjikan menjawab semua. Tetapi kalau ada pertanyaan-pertanyaan umum, di pertemuan berikutnya kita akan buka. Nah, kalau saya melihat ini mungkin berkaitan visa masih relevan ya. Bisa jadi Iya. 2 minggu lagi akan datang. Kami tidak hadir mungkin setiap minggu, tapi 2 minggu lagi kita akan muncul lagi ya, sebagai penutup akhir tahun. Mungkin bincang-bincang kita berkaitan dengan visa dan juga hal-hal yang lain. Kami terbuka untuk pertanyaan bukan hanya itu berkaitan dengan visa dan hukum, walaupun secara khusus kami konfirmasi. Nah, Iya. untuk itu sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang di sini. Jangan ragu-ragu menghubungi. Kalau hanya sekitar pertanyaan umum, kami bisa merespon ya. Tetapi kami tidak bisa langsung menjawab. Tapi di chatnya Kemsong itu bisa ditanyakan 1-2 pertanyaan. Seperti itu. Itu terima kasih Mas Randy untuk Iya. semoga Iya iya saya bersedia buat jadi co-hostnya terus ini kalau iya nih enak saya jadi ya, co-host-nya ya, lebih banyak ini ya daripada host-nya. Lebih banyak berdialog. Oke, ya, jadi ya terima kasih sudah menyempatkan waktunya. Jadi sangat banyak sekali ya tentang visa ini yang harus kita masih kupas tuntas lebih dalam dan tentunya tidak akan selesai hanya dalam satu acara saja. Jadi sekali lagi tolong nantikan untuk program-program kami selanjutnya.
saya juga akan terus mengundang Pak Tarigan sebagai co-host saya, dan juga kalau misalnya mungkin beliau tidak tidak ada waktu, mungkin bisa kita mengundang juga para profesional lain yang mungkin berhubungan dengan topik yang kita ajukan. Jadi sekali lagi terima kasih, acara hari ini saya tutup sampai di sini. Terima kasih atas waktunya Pak Tarigan. Sekali lagi Oke, terima kasih Randy ya. ya, terima Selamat akhir kasih pada pekan semua teman-teman. teman-teman semua. Selamat akhir pekan, jaga kesehatan. Sampai ketemu di live berikutnya ya. 2 minggu lagi ya, 2 minggu 2 lagi. minggu lagi ya kita ya. Oke, Oke, oke. selamat malam. Selamat malam ya.